Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Yang di antaranya Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan waktu luang. Sehingga dengan semua nikmat tersebut, alhamdulillah, pada saat ini, di tempat ini, di masjid yang mulia ini, kita masih bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan salah satu perintah yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu menjalankan ibadah salat Jumat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga kepada kita sebagai umat beliau. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya Al-Qur'an dan siap akan datang kelak pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pelakunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Al-Qur'an dan puasa memberikan syafaat untuk orang yang melakukannya nanti pada hari kiamat. Berkatalah puasa, "Ya Rabb, dahulu di dunia aku telah mencegah ia dari makan, dari minum, dari syahwatnya, maka berikan syafaat bagiku untuknya." Dan Al-Quran akan berkata, "Ya Rabb, aku telah mencegah ia tidur di waktu malam untuk membaca Al-Quran di dalam sholat malam, maka berikan syafaat bagiku untuknya." Subhanallah, sebuah keutamaan yang agung ketika kita melaksanakan saum. Demikian pula ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka kita berusaha untuk bersungguh-sungguh untuk bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan berpuasa dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya puasa bukan hanya sebatas menahan diri daripada makan dan minum,
Akan tetapi puasa itu pada hakikatnya adalah mempuasakan anggota tubuh kita dari memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk lebih banyak fokus dengan Al-Quran serta mentadabburinya, sehingga pada waktu itu kita bisa meraih malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Qadr ayat 3, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Banyak ahli tafsir mengatakan bahwa artinya beramal di malam itu lebih baik daripada beramal dalam 1000 bulan. Maka sungguh bahagia orang-orang yang Allah jadikan beramal soleh di malam itu, dan sungguh celaka orang-orang yang di malam itu Allah jadikan ia lalai, bahkan auzubillah malah berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kita ingin menjadi orang-orang yang senantiasa berharap untuk berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisnis yang tidak akan pernah ada rugi-ruginya, yaitu kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kita senantiasa membaca ayat-ayat Allah, kita senantiasa mendirikan salat, kita juga berinfak. Sebagaimana Allah katakan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang senantiasa membaca ayat-ayat Allah, mendirikan salat dan menginfakkan apa yang kami berikan kepadanya berupa rezeki, baik ia rahasia maupun terang-terangan, sesungguhnya ia orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah ada rugi-ruginya. Quran surat Fatir ayat 29. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Berniaga dengan Allah modalnya hanya satu, yaitu dengan keimanan dan ketakwaan kita, pengorbanan kita untuk sedikit memberikan waktu untuk Allah di dalam beramal soleh, kita membaca Al-Quran dan mentadabburinya, kita berusaha untuk mendirikan salat, baik salat 5 waktu maupun salat sunnahnya, dan kita sedikit memberikan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita infakkan kepada para fuqara, kita infakkan kepada orang-orang yang susah dan lemah. Maka dengan seperti itu kita sudah berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan nanti kita berusaha jangan menyia-nyiakannya, karena sesungguhnya kita khawatir apabila ternyata amalan soleh kita tidak diterima oleh Allah karena tidak bersungguh-sungguh untuk menjaga amalan soleh kita. Sebagian orang biasanya di awal-awal Ramadan ia bersungguh-sungguh, tapi tatkala di akhir Ramadan ia menjadi lemah dalam beramal soleh. Itu pertanda keburukan. Sedangkan orang yang senantiasa istiqomah dari awal, bahkan di akhir ia bersungguh-sungguh, maka itu tanda ia memang berlomba-lomba dalam kebaikan. Lihatlah kuda, semakin mendekati garis finish ia akan berlari semakin cepat. Semakin dia mengeluarkan daya dan upayanya untuk bisa memenangkan perlombaan. Demikian pula kita di bulan Ramadan, semakin mendekati garis finish, semakin kita mengeluarkan seluruh kemampuan untuk bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena yang kita khawatirkan apabila kita keluar dari bulan Ramadan ternyata tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu." Celakalah seorang hamba yang ia mendapatkan bulan Ramadan, ternyata ia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan yang belum mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi. Ini akibatnya ketika kita meremehkan
amalan soleh di bulan Ramadan. Masyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Seorang mukmin tentunya di bulan Ramadan adalah merupakan kesempatan emas untuk beramal soleh, karena ia tahu bahwasanya ajalnya terbatas. Dia belum tentu sampai ajalnya kepada Ramadan berikutnya. Mungkin ini adalah Ramadan terakhir baginya. Maka orang yang sadar bahwasanya ia tidak tahu ajalnya apakah akan sampai kepada Ramadan berikutnya, maka dia akan berusaha menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhirnya. Ia berusaha sekuat tenaga untuk beramal soleh, mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Keinginan terbesar bagi seorang mukmin adalah mengharapkan ampunan dari Allah, karena sesungguhnya apabila Allah mengampuni seorang hamba, maka itu adalah merupakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Di bulan Ramadan Allah sangat dermawan kepada hambanya. Di bulan Ramadan setiap malam Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi, wallahi utaqau min nar wa dzalika kullu lailah. Di setiap malam Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Kita berharap kita termasuk hamba-hamba yang dimerdekakan oleh Allah dari api neraka, karena itu adalah merupakan kemenangan yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang dimasukkan ke surga dan dibebaskan dari api neraka, sungguh ia telah menang. Quran surat Ali Imran ayat 185. Itulah hakikat kesuksesan dan kemenangan. Benar kita sekarang bisa beramal soleh, tapi akankah kita bisa terus istiqomah sampai meninggal kita? Kita tidak akan pernah tahu. Maka kita sekarang bersungguh-sungguh supaya amalan soleh ini menjadi kebiasaan kita sampai tua, supaya amalan soleh kita menjadi sebuah perkara yang menjadi adat istiadat kita, sehingga kita pun diwafatkan di atas amalan soleh. Karena seseorang itu, kata Syekh Utsaimin, biasanya meninggal di atas kebiasaannya. Jika kita tidak membiasakan berbuat kebaikan dan beramal soleh, maka kita akan membiasakan berbuat keburukan, atau setidaknya kita terbiasa dengan hal yang sia-sia. Sementara tanda baiknya keislaman seorang mukmin adalah ia meninggalkan perkara yang sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yan'i." Tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang sia-sia. Hadis riwayat Tirmizi. Maka dari itu, hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, nanti di bulan Ramadan kita maksimalkan kemampuan kita untuk selalu melaksanakan amal soleh dan melaksanakan seluruh kebaikan yang telah Allah perintahkan kepada kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'ani ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya kesungguhan kita tergantung kepada keyakinan kita kepada Allah, dan tergantung apa yang kita harapkan di hati kita. Ketika harapan terbesar di hati kita adalah kehidupan akhirat, yang kita harapkan adalah ridho Allah Azza wa Jalla, maka saat itulah akan terlihat kita akan bersungguh-sungguh.
Tapi ketika di hati yang terbesar adalah yang ia harapkan kehidupan dunia serta kesenangannya, maka ia tidak akan bersungguh-sungguh mencari kehidupan akhirat. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar jangan sampai dijadikan dunia sebagai harapan terbesarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, "Wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina." Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia sebagai harapan kami yang terbesar. Jangan Engkau jadikan dunia sebagai puncak pengetahuan ilmu kami. Hadis riwayat Tirmizi. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah jangan sampai dunia itu harapan terbesar kita. Karena seseorang ketika harapan terbesarnya adalah dunia, maka dia akan lari dari kehidupan akhirat. Dia akan berpaling dari beramal soleh. Dia akan bermalas-malasan untuk menaati Allah Azza wa Jalla. Yang ia pikirkan bagaimana meraih kehidupan dunia. Tapi ketika di hati seorang hamba keinginan terbesarnya adalah kehidupan akhirat, maka Allah akan berikan kekuatan untuk istiqamah di atas keimanan dan ketakwaan. Imam At-Tirmizi meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammah, ja'alallahu ghinahu fil qalbi wa jama'a lahu samlahu wa tathu dunya wa hiya raghimah." Siapa yang akhirat menjadi harapan terbesarnya, maka Allah menjadikan kekayaan pada hatinya, mengumpulkan urusannya, dan dunia pun akan mendatanginya dalam keadaan dunia hina di matanya. Sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kanatid dunya hammahu ja'ala Allah faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa 'alaihi syamlah wa lam ya'ti minad dunya illa ma qaddara lah." Siapa yang harapan terbesarnya di hatinya adalah kehidupan dunia, maka Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya, menjadikan urusannya bercerai-berai, tidak bisa istiqamah, dan tidaklah dunia mendatanginya kecuali sesuai yang telah Allah takdirkan saja untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Untuk itu jadikanlah akhirat sebagai keinginan terbesar kita, sebagai keinginan kita yang benar-benar ingin kita kejar, sebagaimana halnya para pengejar dunia bersungguh-sungguh, maka kita pun menjadi orang yang mengejar akhirat dengan kesungguhan. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Rupanya hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.